Assalamualaikum Sobat Football United. Review Manchester United 1, Chelsea 1. Pertandingan yang menurut gue seru ya. Dinamikanya naik turun betul. Determinasi tinggi, kerja keras dari kedua belah pihak. Menurut gue Manchester United yang kalau dilihat dari papan klasemen pun juga terlihat bagaimana mereka ada di bawah Chelsea. Dan di pertandingan tadi pun juga kelihatan memang kualitas dari Chelsea terutama lini tengah ini lebih bagus. Di menit-menit awal di babak pertama mereka langsung ambil inisiatif duluan, mereka menguasai possession, menguasai pertandingan, mereka berusaha untuk menciptakan peluang dan juga momentum di menit-menit awal. Ada bola yang kena mistar dan ya Manchester United lebih banyak melakukan serangan sporadis karena menurut gua ya adanya perbedaan kualitas secara kolektif terutama di lini tengah. Tapi perlahan Manchester United mampu mengimbanginya dan bagaimana cara pemain Manchester United mengimbangi kualitas dari Chelsea adalah dengan kerja keras, dengan determinasi. Mereka berani berduel, mereka ya semangat, determinasi tinggi, kerja keras. Menurut gua itulah faktor yang membuat Manchester United ini bisa mengimbangi Chelsea di pertandingan tadi. Di babak pertama memang Chelsea menurut gua menguasai possession, tapi juga bagaimana pemain Manchester United yang tampil kokoh, tampil solid, utamanya pemain lini belakang dari Manchester United dan juga pemain gelandang bertahan ya, ini membuat Chelsea setelahnya mendekati akhir babak pertama tidak begitu banyak mendapatkan peluang dan juga momentum. Sebaliknya di akhir babak pertama ada setup yang bagus dari Manchester United. Marcus Rashford hampir saja membuat Manchester United unggul duluan, tapi bolanya membentur mistar gawang dari Robert Sanchez. Di babak kedua Chelsea kembali langsung mengambil kendali karena ya mereka unggul menurut gua secara kualitas, tapi Manchester United juga perlahan dengan agresivitas yang tinggi, dengan kerja keras dan juga determinasi akhirnya mereka mampu memegang kembali lini tengah. Dan akhirnya bahkan dengan momentum dari Casemiro yang memberikan bola direct kepada Rasmus Højlund menjadi pelanggaran dan menjadi penalti bagi Manchester United, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bruno Fernandes. Hanya bertahan 4 menit sebelum Chelsea menyamakan kedudukan dari corner. Dan kalau dilihat ya, gol dari Chelsea ini juga berawal dari bola mati, bukan dari skema terbuka serangan Chelsea. Eksekusi dari Moises Caicedo menurut gue juga excellent. Tendangannya first time, volley, keras, terukur. Bahkan ada juga faktor dari Mihailo Mudryk di depan Andre Onana yang bolanya menyusur kaki dari Mihailo Mudryk. Ini tentu saja membuat pandangan dari penjaga gawang tidak cukup bagus. Dan juga arahnya yang sangat pojok. Ada sedikit sentuhan sebenarnya dari jari Andre Onana, tapi bola mengalir deras dan 1-1 bagi Chelsea. Setelahnya Manchester United juga berusaha terus ya. Kedua kesebelasan sebenarnya Chelsea dan juga Manchester United berusaha terus untuk bisa mendapatkan gol kedua, tapi tidak ada gol kedua bagi kedua kesebelasan. Manchester United di pertandingan tadi terlihat memang dalam menyerang mengandalkan dua hal. Nomor satu adalah mengandalkan bola-bola direct ya dari lini belakang langsung ke depan dengan berharap kecepatan dari pemain-pemain depannya Garnacho, Rashford, Rasmus Højlund, atau dari pressing yang mereka ubah menjadi transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat, mengandalkan momentum yang sedikit. Itu tadi menurut gua yang sebenarnya menurut gua secara dengan amatiran yang diharapkan oleh Ruud van Nistelrooy bisa menjadi pembeda, artinya bisa mendapatkan momentum bahkan peluang dan bahkan gol dari pertandingan menghadapi Chelsea tadi. Dan ya skema peluang ataupun penalti yang didapatkan karena pelanggaran terhadap Rasmus Højlund pun juga dari bola direct ya kan, dari Casemiro langsung bola ke depan. Kenapa seperti itu? Menurut gua ada dua hal. Nomor satu adalah jarak dari lini per lini pemain Manchester United ini terlalu longgar. Lalu yang kedua, kualitas seperti gue katakan ya, kualitas dari pemain Chelsea utamanya lini tengahnya ini bagus. Dan kalau dilihat juga misalnya tadi pertandingan, bagaimana Garnacho dari babak pertama sebenarnya ya terlalu banyak
membuang-buang momentum, bahkan juga membuang-buang peluang. Gua nggak ngerti kenapa kok masih dia berada di atas lapangan. Ya mungkin bisa jadi karena ketersediaan skuad juga dari Manchester United di bangku cadangan. Kalau dibandingkan misalnya dengan keadaan Chelsea, kedalaman kualitas Chelsea di bangku cadangan jauh lebih bagus dari pemain Manchester United. Bahkan Manuel Ugarte harus ditarik dan digantikan oleh Victor Lindelof. Victor Lindelof memang bisa bermain di posisi gelandang bertahan, tapi ini bukan posisi terkuat bagi seorang Victor Lindelof. Tapi terpaksa dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy. Kenapa? Ya, karena kualitas sekali lagi dari bangku cadangan Manchester United. Ya ada banyak faktor yang bisa dikritik tentu saja ya, seperti kayak Garnacho menurut gua, tapi di sisi lain inilah pemain masih 20 tahun. Lalu juga bagaimana sebenarnya Manchester United di pertandingan tadi juga mendapatkan banyak peluang ya, peluang yang bagus, bahkan big chances. Kalau gua melihat di SofaScore ada 4 big chances dari Manchester United, tapi finishing. Dan finishing ini merupakan permasalahan dari awal musim ini. Kemampuan Manchester United untuk bisa mencetak gol. Lini depannya. Ini problem yang masih belum bisa diselesaikan di pertandingan menghadapi Chelsea ini. Dan pertandingan memang menghadapi tim dengan kualitas yang bagus. Ini PR bagi Ruud van Nistelrooy di pertandingan selanjutnya. Dari expected goals misalnya XG, jika gua melihat di SofaScore, Manchester United 1,96 berbanding Chelsea 1,53. Manchester United dekat dengan gol kedua, sebenarnya lebih dekat dengan gol kedua, tapi sekali lagi ini dibutuhkan kualitas untuk bisa menyelesaikan momentum bahkan peluang di atas lapangan tadi. Tapi ya, Garnacho menurut gua menjadi pemain yang disayangkan sih menurut gue ya. Ini jadi andalan betul lini sayap dari Manchester United, dan juga kecepatan lini depan dari Manchester United ini menjadi andalan dari Ruud van Nistelrooy, tapi ya tidak maksimal keadaannya. Sempat tadi ada beberapa kesempatan dari luar kotak penalti juga yang dicoba, tapi tidak berhasil, belum berhasil. Ya ini sekali lagi ini masalah yang harus diselesaikan oleh pelatih Manchester United. Alejandro Garnacho di pertandingan tadi memiliki shot ada 2, on target 1, di block 1, big chances miss-nya 1. Sementara Rasmus Højlund di pertandingan tadi ground duels-nya 14-6 yang berhasil dimenangkan oleh Rasmus Højlund. Tidak ada shot dari Rasmus Højlund, tapi memang dia bekerja dengan sangat keras sekali ya, aktif sekali, melakukan pergerakan, membuka ruang, dan ini memang menurut gue yang gue sukai dari Rasmus Højlund di pertandingan tadi. Ya dari sisi hasil ini bukan hal yang memuaskan tentu saja, karena Manchester United tidak mendapatkan kemenangan, tidak mendapatkan 3 angka. Tapi apa yang gue sukai di pertandingan tadi adalah kerja keras, passion, determinasi dari pemain Manchester United di atas lapangan. Ini yang membuat mereka bisa mendapatkan 1 poin. Dan bahkan kalau mereka bisa lebih tajam sedikit, bisa mendapatkan 3 poin. Dan semoga ini bisa terus berlanjut ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena kalau ini bisa diterapkan lagi, fighting spirit yang bagus ini dengan perbaikan teknis terutama finishing yang bagus ya, Manchester United menurut gue tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan gol-gol dan juga 3 angka. Lalu juga sebelum gue akhiri, apresiasi untuk lini belakang Manchester United ya. Mereka juga bekerja tidak kalah kerasnya untuk bisa mengatasi serangan-serangan dari Chelsea. Chelsea seperti gue katakan di preview memiliki kemampuan mencetak gol yang berbahaya. Mereka mencetak gol secara beruntun sampai dengan mereka kalah 2-0 menghadapi Newcastle di Carabao. Tapi sebelumnya mereka selalu bisa mencetak gol, dan di pertandingan tadi pun juga demikian. Mereka memiliki kualitas di lini depan, tapi lini belakang Manchester United juga memiliki kualitas dan mereka bekerja keras. Ini yang gue sukai dari pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. 1-1 Manchester United menghadapi Chelsea di Old Trafford. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.